Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joyo Santri Adventure. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan peristiwa yang saat ini yang sedang panas-panasnya, yaitu pro dan kontra tentang mazhab Ba'lawi ya, tentang habaib ini. Nah, ini yang saya sampaikan ini dari sumber NU ya, dari PCNU yang resmi. Jadi bukan dari sumber-sumber orang-orang yang bukan di bidangnya. Ini benar-benar orang NU. Yang sebelah atas ini PCNU Bali. Jadi ini resmi ya dari PCNU Bali. Kemudian bawah ini PCNU Pasuruan. Dan ini terjadi kontra yang atas, yang bawah pro, karena terjadi sedemikian jelasnya dan sedemikian dengan masing-masing kan dengan berapa pengikutnya yang banyak ya, sehingga ini tentunya akan membuat sikap dari Nahdliyin itu pun akan menjadi nggak bisa dengan mudah asal pro dengan yang digerakkan oleh Kiai Imad atau pro dengan habaib itu. Oke, kita simak, ini agak panjang, semoga ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua bahwa seperti inilah yang terjadi gitu ya teman-teman. Saya Solehan Nur, asli Bali. KTP saya asli Bali. Iya, Munang Maning. Ya, saya mendengarkan ini sebetulnya saya jelas di YouTube sudah. Saya itu sudah dijelaskan oleh Yai ini. Saya menyimak YouTube itu kayaknya mengalahkan ngaji saya. Karena ya saya katakan bahwa YouTube pada saat sekarang bagi saya adalah perkara yang hak. Walaupun pada saat itu saya juga melakukan sebuah dosa, karena setelah Yai Imad mesti ada orang udo kan, mesti. Karena apa? Ya nek diseret kan mesti ada aja. Oleh sebab itu saya mengatakan saya dikabari bahwa PCNU yang bisa mengundang seluruh Indonesia itu hanya di Bali, ya di PCNU. Tolong, ini adalah perkara hak apa bukan? Termasuk hak ya. Berarti kulil hak walau kana. Yang pertama kali yang mendapatkan perkara hak yang mengundang itu adalah dari PC dan Pasar. Plano ini nanti kalau sampai ini tidak berkembang, yang dosa juga PC. Nah, yang dosa PC, yakin. Oleh sebab itu, ayo yang datang ini ayo jadi panitia. Nek Yai Hasim itu ada solusi jihad dari pusat. Nah sekarang resolusi jihad dari mulai PCNU. Wes, nek sampai orang-orang ini kok nggak jadi panitia, ditunjuk nggak jadi panitia kok nggak mau, dosanya berdipek dewi. Ya, ayo sekarang. Kemarin tuh saya sudah bangga di Kaji Anang. Bangga nanti Kaji Anang. Nah, Gajah yang tampil tak telepon, sampai lo gak berani kenapa? Aku jadi kempit Bani Alawi. Saya nelpon sama Pak Sendi Travel. Ya Pak Naryo. Piye Pak Naryo? Nah itu tak telepon. Pokoknya semua aku bisa. Oke, tak tunggu kau. Karena yang jelas yakin ini bahwa perkara hak ini ayo kita, karena dia di Bali ini rawan sekali. Kita jangan sampai takut. Ini ada Pak Agung, bebas ya, yakin. Nek urusan golongannya Polda, makanya di sana dia juga ada ya, golongannya Polda jenengan Pak ya. Pecalang nanti digerakkan semuanya. Saya yakin Bali akan aman, yakin, hak. Karena saya sebetulnya terus terang aja
mulai tergelitik hati saya itu, mulai Gus Dur dikatakan buta hati dan buta mata. Itu sebetulnya saya sudah iki apa bener apa ya, sebetulnya mulai itu saya wis rada ya, cuma saya itu ngene karo sapa. Saya yakin, aku percaya karo ya Pak Haji Suryadi wis to. Apa-apane iso iki. Ya, dosane pek apa ganjarane pek dhewe Pak. Nah, enggak, nek dosane kan dosa cilik. Mergane sekarang banyak orang yang seneng YouTube karena adanya polemik ini. Ya, dosane kan cilik, mergane ndelok wong udo-udo kita. Kuwi ampiran lah istilahnya. Nah, oleh sebab itu saya mohon ini nanti ayo kita terus untuk membuat acara-acara di beberapa titik mana yang harus kita engko karo Mariam barang gak apa-apa wis. Gak apa-apa. Wis itu hanya saya pertanyaan saya kepada PCNU, ini sanggup enggak? Sanggup? Nah, sanggup wis. Sip. Nah, jangan sampai yang di daerah lain ya, yang di daerah lain masalahnya terus ditutup gak wani. Sekarang PCNU jos. Saya tidak bertanya, tapi saya mengharap nanti Pak, sebetulnya titik nadir kita ini belum lama, beberapa waktu yang lalu saat hadirnya Kiai Haji Marzuki Mustamar di Kota Denpasar. Jadi atas semangat beliau memberikan pemahaman serta pengertian kepada kita, hari ini kita bisa bersama-sama duduk dengan orang yang hari ini kontroversial, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, dan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Dari awal sampai akhir saya yakin jenengan semua hadir pada siang hari ini sangat memahami apa yang beliau sampaikan. Tentu harapan kita bersama-sama tidak berhenti sampai di sini, sebab tadi malam sudah dibentuk perjuangan Wali Songo Indonesia di wilayah Provinsi Bali, dan kebetulan teman-teman kita yang hadir pada siang hari ini juga banyak yang jadi pengurus, cuman nunggu pelantikannya kapan. Nah, saya harapkan kurang afdol rasanya jikalau pertemuan pada siang hari ini belum ada satu closing statement dari Suriah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali. Saya berharap kepada Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hadi Al-Hafidh untuk memberikan closing statement sebelum akhir daripada acara pada siang hari ini. Saya kira demikian. Dari Bali Utara, nama saya Dian. Kebetulan tadi malam dipilih oleh saudara-saudara yang ada di Denpasar untuk menjadi ketua pengurus PWI Bali. Saya dari lembaga santri kampung yang saya kelola sudah dari tahun 90, dan saya senang menulis tentang sejarah dan seni budaya dari kecil. Nah, sedikit mungkin ampura Tuagung ingin yang mengaitkan antara persaudaraan Islam dan atau Jawa dan Bali. Di masyarakat Bali itu ada yang disebut sanak saptorsi. Niki yang menyentuh catur sanak, Tuagung nggih. Jadi sanak itu keluarga, Sabto itu 7, Resi itu adalah Brahmana atau Kiai. Terjadi saat ini itu ada Wali Pitu, padahal Sabto itu adalah 7. Yang terbukti hubungan masyarakat Bali dengan Jawa, sanak Sabto Resi ini adalah putra Brawijaya yang ke Bali. Itu ada Pasek, ada Ide Bagus, ada Tuagung ya. Nika terbukti diikat dengan benang merah. Kalau ada upacara di Bali itu ada Sugian Jawa, Sugian Bali. Kata dulu ya. Nah, ini memperkuat sangat hubungan masyarakat yang dari Jawa ke Bali. Nah, terkait dengan makam Wali Pitu, saya paham betul itu.
Karena 3 makam yang ada di wilayah saya ikut menyaksikan membuatnya. Dan sudah saya bongkar 1 yang ada di Keramat Gunung. Kebetulan tanah Keramat Gunung itu sebelahnya tanah saya. Yang dulu itu sebetulnya ada gundukan sarang semut sebetulnya itu. Kemudian yang ada di negara di Mbah Temon itu hanya pengurus kuda. Saya paham betul tentang itu. Dan ada yang di Pancosari tahun 85 itu saudara kita yang alim dari Lombok yang namanya Pak Hasan sering berzikir di sana. Ketika meninggal akhirnya sekarang dibalawikan apa gimana itu, saya juga belum ngecek. Nah, antara hubungan Bali dan Jawa tadi, beliau menyampaikan akan membuat buku yang memperkuat hubungan persaudaraan. Di Bali itu tentang nasab sudah luar biasa. Kenapa? Karena di Bali ada yang namanya warga lilitan, semua tercatat dan diikat. Yang ada di Kelungkung itu di leluhur Bali, kepasaan yang disebut Kiai Agung Pasek Geger. Kata itu Agung ya. Nah, kemudian dari keluarga Gajah Mada ada keluarga yang namanya beliau tadi sebut Arya Napi tadi, Arya Peteket. Itu ada warga khusus yang namanya Gajah Pare dan Gajah Tunggal. Itu satu keluarga penuh. Kebetulan saya senang meneliti hal seperti ini. Saya putra Mentaram juga, tapi terlempar jauh di Bali. Mungkin nggak diakuin, mungkin di Mentaram sana. Kebetulan mungkin lebih singkat ya. Jadi saya menginginkan Kiai Madudin secepatnya untuk membuat hubungan itu tadi, buku itu, agar anak-anak kita tahu bahwa kita semua bersaudara. Hanya itu saja. Jadi terima kasih. Pertanyaan dari Kiai Solehan Nur. Ya, baik, saya harus menjawab karena pertanyaan ditujukan kepada Ketua PCNU Kota Denpasar. Saya sebagai pribadi, juga saya sebagai santri, saya juga sebagai pengurus PCNU Kota Denpasar, tidak ada yang tidak siap bagi Pak Haji Suryadi untuk NU. Saya hanya minta dukungan pada teman-teman semua. Ini acara hanya perlu waktu 5 hari. Alhamdulillah besar terlaksana dengan segala kekurangannya. Jadi Pak Suryadi tidak ada yang ditakuti, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita gandeng tangan, kita kuatkan KUSA, PCNU Kota Denpasar, MBC Kota Denpasar, dan ranting-ranting plus bandom-bandomnya. Yang namanya kita sebagai ketua biasa pro kontra, Pak. Itu biasa. Kalau nggak mau pro kontra, jangan jadi ketua. Saya tadi dapat ilmu dari Yai Imad, Pak Haji itu harus pro kontra, sama istri itu pro kontra, Pak, kita itu. Itu baru istrinya 1, Pak. Kalau yang 2 enggak tahu saya. Ya. Jadi saya terima kasih banyak atas dukungan dari teman-teman semua. Dan alhamdulillah sudah terbentuk PBLS Bali. Saya sudah mengajukan kepada Yai Nawawi Al-Bantani supaya kita bisa mengundang Gus Abbas Buntet dan Bang Haji Roma Irama. Dan saya minta tempatnya terbuka, jangan tertutup. Ini mumpung ada penglingsir kita punya tanggung jawab di daerah Denpasar, khususnya Bali secara umum. Insya Allah Pak Suryadi tidak ada yang diragukan lagi sebagai darah saya NU, Pak, itu katanya Yen Nuradi. Suryadi irisan darah NU Yen Nuradi itu. Nah, dan saya dalam acara ini sudah mendapat restu dari Ketua Tamfiyah PBNU, dan saya juga dapat restu dari Roy Surya PBNU Bali. Baik teman-teman, sekarang kita simak yang pro ya. Kalau tadi yang kontra, kalau kita simak memang tadi itu ada unsur akal sehat, nalar sehat ya. Contohnya tadi ada tanah yang cuma gundukan ya, kemudian tiba-tiba dirubah jadi makam, dan itu ada tanah di sebelah saya. Nah itu kan luar biasa ya, fenomena seperti itu dan disaksikan langsung. Ini jadinya akal sehat. Nah kalau yang bawah, yang pro itu
bukan akal sehat, tapi ketawaduan atau sikap taat taklid ya kepada para kiai sebelumnya. Jadi sikap taklid yang apa yang dikatakan kiai dan itu diikuti ya, tanpa berpikir. Memang dinyatakan nggak berpikir, punya ikut. Nah, jadi yang pro itu areanya di sana. Oke, kita simak seperti ini pemaparannya. Ini mohon maaf karena ini isu yang juga berkembang saat ini, yang salah satunya mengacak-ngacak apa yang sudah mapan menjadi akidah bersama adalah salah satu nasab Ba'alawi. Mohon maaf karena ketum ini sudah 2 kali menyampaikan statement berkaitan dengan Ba'alawi. Jadi menurut ketua PBNU di Jamiah Nahdlatul Ulama sudah bisa dikatakan ijma, mereka semua para kiai-kiai kita mengakui terhadap nasab Bani Ali Ba'alawi seluruhnya. Kenapa ini saya akan sampaikan? Kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan, maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita, runtuhnya pegangan kita. Hampir dikatakan seluruh sanad ilmu dari masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah mengarah pada Sayyidina Ali Ba'alawi. Kalau kemudian ini diteruskan, berarti kredibilitas mereka akan diragukan. Ada hadis Rasulullah, man intasaba ila ghairi abihi fa alaihi la'natullah. Siapa yang mengaku nasab pada selain ayahnya, maka dia akan mengarah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau para guru sepuh, katakan Fakil Muqaddam, Abdurrahman As-Segaf, atau yang sudah lama kita lakukan Ratibul Haddad, yang mana beliau mengaku dia adalah bernasab pada Rasulullah dan diakui oleh para sesepuh kita, ternyata kemudian dikatakan tidak, berarti dia akan mendapat laknatullah. Kalau itu kita percayai, yang baru-baru ini, yang anyar-anyaran ini, itu kita percayai, berarti kita akan melecehkan Kiai Hamid, akan melecehkan Kiai Nawawi Sidogiri, akan melecehkan seluruh kiai-kiai kita seluruhnya, termasuk Mbah Mun. Kemudian bagaimana dengan ilmu yang kita, kalau mereka kita lecehkan satu saja, berarti kita anggap mereka orang pembohong. Itu adalah suatu pelecehan yang sangat sekali. Berarti kita akan sabu itu, kita akan misui para kiai-kiai, kita akan misui para habaib, Habib Soleh, Habib Ja'far dan seluruhnya. Bahkan kita akan misui Abdullah Al-Haddad sendiri yang rotibnya kita pakai. Kita akan misui Habib Ali Al-Habsyi, simduduronnya yang kita pakai. Kita akan mengisi Habib Abdul Qadir yang membawa rutinan khatmul Quran yang jenengan pakai itu, ada Ramadan itu tradisi Siwun, itu bukan tradisi Amerika, itu tradisi Siwun. Kalau di Hadrami di Tarim tidak ada, di Siwun yang ada tradisi seperti itu. Itu yang membawa Habib Abdul Qadir. Apakah mereka kita tuduh mereka bohong? Kalau kita tuduh mereka bohong karena dia mengaku, kalau kita mengikuti pendapat yang sekarang lagi diviralkan itu, maka kita akan mengatakan dia bohong. Kiai-kiai kita berarti juga kita katakan kiai bohong. Berarti kredibilitas NU-nya sendiri akan turun. Terang kami pernah dulu, gara-gara ada orang mengatakan Mbah Hasyim itu salah dalam menetapkan NU harus mengikuti mazhab 4. Ini berarti kan juga sama, orang ini akan merusak tatanan NU. Maka kami dibentuk tim. Waktu itu masih ada Kiai Ghafur, masih ada Kiai Ja'far Shadiq. Saya diminta untuk menjadi tim untuk melawan ini. Ya sama sekarang ini, cuman ini di arah yang lain. Maka saya sangat sependapat dengan Rois Surya Kendal yang statement, kalau ini dibiarkan itu akan merusak pada sendi-sendi Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketum sudah 2 kali ini statement keras sekali.
statement keras sekali dalam menyikapi permasalahan ini. Oleh karena itu kami mohon seluruh warga Jamiah Nahdlatul Ulama, sudahlah, mari kita kembali fasallim li ahlillah. Kiai Hamid, Habib Soleh, Kiai Ahmad Jufri, Kiai Nawawi itu ahlullah semuanya. Kita jangan mengedepankan akal yang cuma bijak, ya, akal yang sedikit, tahunya cuma 1 kitab 2 kitab, ngomongnya kayak macam-macam. Kita serahkan pada ahlillah. Kita nggak tahu dalilnya istighosa itu bagaimana, kita nggak tahu dalilnya manakipan itu benar apa tidak, kita tidak tahu dalilnya tahlilan itu benar atau tidak. Nah, tapi kita ngikuti aja lah, karena ini adalah amalan-alaman para as-salafun soleh, termasuk dalam hal ini. Walaupun kalau saumpamalah kita menjadi orang yang terbuka mata kita tidak usah terlalu jauh mikir dalil dan sebagainya, kitab dan sebagainya. Apa yang dipahami oleh Kiai Hamid, apa yang dipahami oleh para sesepuh kita, ya sudah itu. Apakah kita mau mengatakan mereka bohong? Apakah kita mau mengatakan para sesepuh-sepuh kita bohong? Apakah kita mau mengatakan Habib Lutfi itu bohong bagi orang-orang yang katanya torekot itu? Nah, itu mau nggak, berani nggak kita mengatakan menuduh Habib Lutfi itu bohong? Atau kita mengatakan Bangun itu bohong? Atau Sayyid Muhammad Alwi, Musnidul Ummah itu bohong karena mengakui terhadap nasabnya Abdullah Al-Haddad, mengakui nasabnya Ba'alawi. Ini yang menjadi bagian dari apa yang diperjuangkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi riayatul ummah itu bermacam-macam, termasuk bagaimana kita menjaga tradisi-tradisi kita, baik berakidah, kemudian syariah dan sebagainya. Walaupun yang saya masuk akidah ini bukan akidah yang berkaitan dengan uluhiyah dan sebagainya, cuman pemahaman yang sudah baku yang kita terima dari para sesepuh-sesepuh kita. Inilah termasuk bagian dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena terus terang apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kemudian saya membuat statement untuk saya meminta logo itu dihilangkan, itu saya dapat teguran dari PB. Karena flyer itu diterima oleh salah satu pengurus PB, kemudian WA, mohon kalau itu bukan kegiatan NU, nama lambang NU, karena kalau sudah memasukkan lambang NU berarti acara itu resmi acara NU. Kalau acara itu resmi acara NU tidak boleh bertentangan. Berarti statement ketum sudah jelas. Kalau itu ada lambang NU berarti resmi NU, berarti harus tunduk pada apa yang sudah ditetapkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saya mohon ke depan ini terus akan terjadi hal yang demikian ini. Tantangan kita tambah banyak. Oleh karena itu maka kita harus selalu merapatkan barisan, baik secara organisasi atau secara kita berhubungan satu di antara yang lainnya. Baik teman-teman semua, setelah menyimak dari awal sampai akhir, nampak jelas ya, memang terjadi perbedaan yang besar di dalam tubuh NU, dan itu nggak bisa dihindari, dan itu terasa di Bali itu banyak sekali yang kontra, yang ini yang di Pasuruan pro. Jadi ini memang benar-benar perbedaan yang besar di dalam intern NU. Maka bagi NU-nya sendiri, bagi organisasinya sendiri, jadinya susah untuk memutuskan mau kemana, mau ke yang pro atau kontra. Jadi di sini bisa dipahami betapa susahnya untuk memposisikan sebagai organisasi NU. Oke teman-teman, ikuti terus saya Sandri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.